dalam Quran Yesus adalah Tuhan. Keberatan yang paling umum yang diutarakan oleh orang Islam kepada orang Kristen adalah, di mana di dalam Alkitab Yesus berkata, "Saya adalah Tuhan, sembahlah aku." I am God. Worship me. Mereka menuntut kata demi kata yang sama. Menurut saya itu adalah suatu pertanyaan yang bodoh sekali. Mengapa demikian? Karena mereka sudah tahu bahwa kata-kata tersebut tidak ada dalam Alkitab. Apakah kalau kita tahu bahwa dalam Quran tidak ada kata-kata "Aku adalah Nabi, jangan sembah aku" akan membuat Muhammad bukan Nabi? Selain itu, apakah bila Anda bertemu orang di tengah jalan dan dia berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku," apakah Anda akan percaya pada orang tersebut? Tentunya tidak. Demikian juga orang Yahudi pada kala itu. Bahkan alasan orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus adalah karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Ketika Yesus tahu akan hal ini, maka tidak ada alasan bagi dia untuk berkata-kata demikian. Lagi pula tujuan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menjadi Tuhan, melainkan untuk menjadi manusia yang sempurna dan tidak berdosa sehingga dia dapat mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Lalu kita tahu dari mana kalau Yesus itu Tuhan? Jawabannya tentunya dari apa yang tertulis dalam Alkitab. Dari Alkitab kita tahu kalau kelahiran Yesus dan kematiannya di atas kayu salib sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelum kelahirannya. Yesus mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Siapa lagi yang mempunyai kuasa seperti itu selain Tuhan? Yesus memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus menuntut kehormatan yang sama dengan Allah. Bahkan Muhammad pun tidak berani. Yesus dapat menghidupkan orang mati dan sebagainya. Apakah Muhammad pernah mengklaim salah satu hal di atas? Tidak. Bahkan tidak satu mujizat pun yang dapat Muhammad lakukan. Dari semua nabi agama samawi, semuanya pernah berbicara langsung dengan Allah, namun hanya Muhammad saja yang mengaku sebagai nabi, yaitu penyambung lidah Allah, yang belum pernah berbicara dengan Allah. Marilah kita melihat apa yang dikatakan oleh Quran. Islam percaya bahwa Yesus dilahirkan dari perawan Maria, Mesias dan firman Tuhan. Surah 4 ayat 171 menjelaskan semuanya itu. Perhatikan tambahan dalam tanda kurung baik dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Kata-kata tersebut tidak ada dalam bahasa aslinya. Surah 4 ayat 171. O people of the scripture, do not commit excess in your religion or say about Allah except the truth. The Messiah, Jesus, the son of Mary, was but a messenger of Allah and his word which he directed to Mary and a soul from him. So believe in Allah and his messengers. And do not say, 3, desist, it is better for you. Indeed, Allah is but one God. Exalted is he above having a son. To him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. And sufficient is Allah as disposer of affairs. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya dan janganlah kamu mengatakan, 3. Berhentilah. Lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Baik Muslim maupun Kristen, keduanya percaya bahwa firman Allah itu kekal adanya, dan siapa yang kekal kalau bukan Tuhan itu sendiri. Ini saja sudah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita lihat bukti-bukti yang lainnya. Dalam Islam, kaum Muslim percaya ada 99 gelar untuk Allah. Salah satunya terdapat dalam surah 57 ayat 3, yang pertama dan yang terakhir.
Kita bandingkan dengan Yesaya 44 ayat 6 di mana Allah juga menyatakan dirinya sebagai yang pertama dan yang terakhir. Surah 57 ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Kemudian bila kita bandingkan dengan Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Siapa sebenarnya yang berbicara di sana? Untuk jelasnya mari kita lihat Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jelas bahwa Yesus yang berkata bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Salah satu gelar Allah yang lainnya adalah The Truth atau Al-Haq atau kebenaran. Kita bisa melihatnya dalam surah 22 ayat 6, dan kita bandingkan dengan Yohanes 14 ayat 6. Surah 22 ayat 6. Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak dan sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Masih banyak gelar lain yang dapat dibandingkan, contohnya Al-Bait, The Resurrection, kebangkitan. Bandingkan surah 22 ayat 7 dengan Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Al-Malik, King of King, Raja atas segala raja. Bandingkan surah 59 ayat 23 dan surah 20 ayat 114 dengan Wahyu 17 ayat 14. Al-Nur, The Light, terang. Bandingkan surah 24 ayat 35 dengan Yohanes 8 ayat 12. Ingat, semua gelar tersebut sudah diklaim oleh Yesus 600 tahun sebelum Quran muncul. Sehingga tidak mungkin Yesus mencontek dari Quran. Hanya ada satu kemungkinan di sini, yaitu Yesus benar-benar Tuhan. Dalam Quran, Yesus diakui bahwa Dia adalah pembuat hukum. Dia sanggup mengubah hukum Taurat dengan cara menghalalkan sebagian apa yang diharamkan untuk manusia. Siapakah Dia yang dapat berbuat demikian? Kecuali Allah sendiri. Qs 3 ayat 50. Dan aku datang kepadamu, membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Baik dalam surah 16 ayat 17 dan 20 dan surah 25 ayat 3, Quran membeberkan bagaimana kita bisa membedakan antara Allah yang asli dan Allah yang palsu. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa Allah yang asli dapat menciptakan atau membuat sesuatu yang hidup dan membangkitkan orang mati. Surah 16 ayat 17 dan 20. Maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Surah 25 ayat 3. Kemudian mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain daripadanya untuk disembah. Yang Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak sesuatu kemudaratan dari dirinya dan tidak pula untuk mengambil suatu kemanfaatan pun dan juga tidak kuasa mematikan, menghidupkan dan tidak pula membangkitkan.
Lalu apa yang dikatakan Quran dalam surah 3 ayat 49 dan 5 ayat 110 tentang Yesus? Di sana diceritakan bahwa Yesus menjadikan burung dari tanah liat. Tidak ada satu nabi pun atau malaikat yang diberikan otoritas kuasa untuk mencipta dan menghidupkan benda mati. Kuasa tersebut hanya dimiliki oleh Allah. Perhatikan kata-kata yang digarisbawahi dalam ayat surah 3 ayat 49. Surah 3 ayat 49. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah, dan aku menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Di sana dikatakan Yesus meniup tanah liat yang berbentuk burung tersebut dan kemudian menjadi hidup. Dan kita lihat bagaimana Allah menciptakan manusia menurut Quran, dari surat 38 ayat 71 dan 72. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Ternyata Allah juga meniupkan tanah tersebut sehingga bisa hidup. Bahkan dalam surah 5 ayat 110, Yesus dikatakan juga selain membuat burung hidup dari tanah liat, dia juga menyembuhkan orang sakit, membuat orang buta melihat, membangkitkan orang mati. Siapakah dia, sehingga bisa melakukan hal tersebut? Bahkan disebutkan bahwa Yesus sudah bisa berbicara dengan manusia ketika masih dalam buayan. Memang jenius Tuhan kita itu. Apakah Muhammad dapat melakukan salah satu dari yang Yesus lakukan? Karena ruang yang terbatas, maka saya akan berikan satu bukti lagi bahwa Yesus adalah Tuhan berdasarkan Quran. Berdasarkan surah 22 ayat 55 dan 56, dikatakan bahwa kekuasaan untuk menghakimi pada hari kiamat berada pada Allah. Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keraguan-raguan terhadap Al-Quran, hingga datang kepada mereka saat kematiannya dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari kiamat. Kekuasaan di hari itu ada pada Allah, Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah di dalam surga yang penuh kenikmatan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, diprediksikan segera turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dari ayat dan hadis di atas jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan bukti-bukti yang sedemikian jelas, apakah kaum muslim masih akan menolak kalau Yesus benar-benar Tuhan?